ini di Minggu Paskah yang kelima. Dan dalam peribadatan ini kita bersama-sama akan diajak untuk menyatakan iman kita di dalam kesaksian dan karya kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masing-masing bersama dengan seluruh anggota keluarga kita pada saat ini, dan kita akan menghadap Tuhan dalam peribadatan ini dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam peribadatan kita pada saat ini. Puji syukur kepada Tuhan, Sang Batu Penjuru dari Allah, yang membawa kita ke dalam terangnya yang ajaib dan memberi hidup, keselamatan, serta kekuatan dalam berbagai peristiwa yang terjadi di tengah dunia ini. Karena itu marilah kita bersama-sama akan memuliakan Tuhan kita dengan litani Mazmur 31. Mazmur 31 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 16. Aman dalam tangan Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindungan. Tetapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan dari orang-orang yang mengejar aku. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama akan memuliakan nama Tuhan kita dengan kidung Bagimu Tuhan nyanyianku.
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih, betapa mulianya dan betapa maha murah Allah kita dalam segenap keberdosaan kita. Namun bagi setiap orang yang mau mengaku dan memohon kasih serta pertolongannya, maka kita diberikan anugerah senantiasa yang memberi kita kehidupan dan keselamatan. Karena itu mari kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan, terambil dari surat 1 Petrus yang kedua, surat 1 Petrus bab 2 ayat 2 sampai 10 yang demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Batu Penjuru dari Allah, penuntun dalam terangnya yang ajaib, dengan persembahan yang didasarkan pada firman yang demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menghaturkan persembahan kita dengan sukacita, diiringi dengan kidung Padamu Tuhan dan Allah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa persembahan dan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang terus mengasihi hidup kami, pada saat ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami terus bersyukur di dalam setiap keadaan Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan terus menunjukkan kesetiaan-Mu, pemeliharaanmu dan kasih setiamu terus hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Terbukti setiap kali kami terus merasakan bagaimana berkat-berkat-Mu terus hadir di dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali mempersembahkan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami juga mengucap syukur karena setiap kali Engkau mengajari kami bagaimana kami belajar untuk mengasihi Allah, untuk mempersembahkan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh mempersembahkan berkat yang Engkau berikan pada kami. Kami menyerahkan supaya persembahan ini Tuhan terus bisa dipakai untuk pekerjaan, untuk pelayanan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap orang yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat, kebijaksanaan, supaya persembahan ini bisa mendatangkan berkat bagi pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami di Gereja Kristen Jawa Immanuel ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami terus menyerahkan setiap kami supaya kami belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, biarlah Engkau membuka hati kami, Engkau menyiapkan hati kami supaya kami menjadi tanah yang gembur, yang siap untuk ditanami dan siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Ayub Widi Rumekso yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi dan biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami menyerahkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kini saatnya kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan pelayanan sabda yang akan kita terima dalam bacaan kitab suci yang terambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 14. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di dalam rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar kita pada saat ini di dalam peribadatan kita? Bagaimana keluarga Bapak Ibu saudara semuanya? Puji Tuhan, tentu semuanya baik-baik. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, itu semua adalah bukti bahwa Tuhan kita yang penuh kuasa senantiasa menjagai, senantiasa memelihara Bapak Ibu saudara semua, bahkan senantiasa mencukupkan dari apa yang menjadi kebutuhan kita di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti pada saat ini. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bicara dengan situasi yang sulit memang betul sulit, karena kita sendiri pun merasakan kita kurang lebih sudah 2 bulan lebih melakukan ibadah di rumah. Itu sebagai bagian dari upaya di mana kita harus mengisolasi diri di tengah situasi penyakit yang begitu mengganas pada saat ini. Nah tentu semuanya itu punya satu tujuan, ada harapan yang besar seiring dengan pencanangan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai sesuatu cara yang baik. Nah di situ kita berharap supaya penyakit ini segera habis, segera selesai, dan segera berganti dengan situasi yang baru. Bahkan kita pun juga memiliki satu harapan-harapan yang besar. Nah Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, namun dalam proses ini pun tidak mudah, karena pada kenyataannya pasti ada banyak yang mulai merasakan kapan bahwa suasana ini akan segera berakhir, karena tanda-tandanya pun juga kita tidak bisa melihat. Dan hingga saat ini kita masih tetap ada dalam suasana untuk tetap bisa mengisolasi. Nah Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, kan kondisi ini
Tentunya di satu sisi kita berusaha untuk melakukan hal yang sudah menjadi ketentuan, tetapi di sisi lain kita mulai disisipi oleh perasaan ketidakpastian, dan ketidakpastian itu menjadikan kita mengalami satu perasaan khawatir, bahkan pada akhirnya menjurus kepada hal yang pesimis. Seakan-akan apa yang telah kita lakukan pada akhirnya tentu tidak akan membuahkan hasil apapun. Harapan-harapan pun juga akan sia-sia. Tetapi apakah demikian Bapak Ibu? Nah, seperti apa yang kita rasakan saat ini sebagai berkat Tuhan, di mana ada banyak orang yang memang mengalami kesusahan, tetapi kita saat ini walaupun juga memiliki kesusahan, tetapi dimampukan untuk merasakan sukacita, damai sejahtera. Bahkan kita beribadah bersama-sama dengan keluarga kita, dan nanti pun kita juga diberi kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, tentunya ini menjadi satu tanda bagi setiap orang yang percaya dan tetap berharap kepada Tuhan, semuanya akan berbeda. Pengharapan itu tetap akan nyata pada waktunya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang satu sisi ini menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi setiap perasaan. Bahkan seluruh umat di dunia mengalami hal yang sama, kecemasan yang sama, di tengah upaya yang sudah dilakukan seakan-akan itu menjadi yang sudah baik. Nah, bagaimana agar kita tetap bisa percaya di tengah-tengah kondisi seperti saat ini? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 tadi, di sini ada satu perkataan Tuhan yang kiranya benar-benar dapat kita terima. Bahkan ini menjadi dasar kita untuk bangkit di dalam iman yang kita miliki. Nah, apa yang dikatakan Tuhan? Di situ Tuhan mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada latar belakang mengapa Tuhan berkata demikian. Dan kurang lebihnya mungkin juga bisa disejajarkan dengan situasi yang tengah terjadi seperti yang kita alami pada saat ini. Tetapi perbedaannya adalah pada waktu itu Tuhan Yesus melihat apa yang dialami oleh para murid-muridnya pada waktu itu. Nah, di sini kita bisa melihat sesungguhnya apa yang sesungguhnya sedang terjadi dalam kehidupan para murid. Pada waktu itu para murid seakan-akan merasakan kepesimisan di tengah upaya kesungguhannya untuk mengikuti Yesus, dan apa yang kemudian dilihat di dalam kehidupan mereka, di mana hari-hari yang telah mereka jalani dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus dalam pekerjaan yang luar biasa, tetapi tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda dari Yesus sendiri bagaimana memiliki satu sikap yang dianggap kurang tegas untuk melakukan satu perubahan yang diharapkan adanya sesuatu yang baik di tengah masyarakat melalui gerakan bersama-sama secara radikal. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Tuhan Yesus berkata jelas sekali, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Persoalannya adalah apakah salah pengharapan para murid di mana mengikuti Yesus menginginkan ada satu perubahan yang baik dalam kehidupan. Tentunya tidak hanya pribadi tapi kehidupan bangsa. Tidak salah. Dan memang itu harus dimiliki oleh mereka. Dan apa yang menjadi pengharapan mereka sesungguhnya berselaras dengan apa yang menjadi harapan Tuhan Yesus pula. Dan bahkan ini menjadi rancangan dari ilahi. Oleh karena itu mengapa Yesus datang ke tengah dunia sebagai Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tetapi di sini perubahan yang baik ternyata tidak sama persis yang dipikirkan oleh para muridnya, yang mewakili bagaimana gambaran sebagai tindakan manusia dan keduniaan yang terbatas. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Tuhan untuk percaya kepada Allah dan percaya kepada nama Yesus itu. Di sini mau mengatakan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
bahwa di dalam pengharapan dan mewujudkan pengharapan itu sesungguhnya tidak bisa didasarkan hanya dengan cara-cara pikiran-pikiran dan perasaan hati manusia. Karena pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, justru dengan itu akan memiliki keterbatasan, dan keterbatasan itu pada waktunya akan membawa rasa kepedihan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Karena musim di tengah dunia ini akan selalu silih berganti. Ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Nah, ketika kuat maka dia akan di atas. Tetapi ketika dia mulai lemah dalam keterbatasan, dia akan di bawah. Di bawah adalah kedukaan, di atas adalah kegembiraan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas di sini persoalannya. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu, apa kemudian dimaksud oleh Yesus dengan percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus? Sesungguhnya di sini mau mengatakan apa yang menjadi pengharapan mereka, kiranya tidak berfokus kepada pikiran mereka, cara mereka, tetapi berfokus kepada rancangan kehendak Allah, yaitu ada di dalam cara hidup yang benar. Sehingga dengan cara hidup yang benar akan mengubah setiap kepribadian seseorang. Dan ketika menjadi gerakan massa ini akan mengubah gerakan satu bangsa. Dan pada akhirnya gerakan bersama-sama itu akan membawa kesejahteraan yang sungguh nyata. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan untuk mau percaya kepada Allah, percaya kepada namanya demi sebuah pengharapan. Berfokus berdasarkan apa yang menjadi kehendak atau rancangan dari Tuhan semata. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lantas memang tidak mudah untuk bisa percaya kepada Tuhan, percaya kepada nama Yesus. Tetapi apa sesungguhnya makna dari percaya ini? Kalau kita percaya kepada Yesus, maka di situ di dalam ayat 12 dikatakan, siapa yang percaya kepada Dia, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan sebagai pekerjaan-pekerjaannya? Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus tidak lain adalah pekerjaan-pekerjaan dari atas, pekerjaan-pekerjaan dari Allah Bapa. Dan itu adalah pekerjaan karya penyelamatan oleh kehidupan yang baru, oleh cara hidup yang benar. Nah, disitulah pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika itu dapat dikerjakan, maka kuasa perubahan itu akan terjadi, akan dialami, dan akan terwujud dengan sesungguhnya. Makanya kemudian terkait dengan itu, maka Tuhan mengatakan, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi jelas Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ingin mewujudkan satu perubahan yang baik dalam kehidupan, maka tidak ada cara yang lain adalah dengan cara kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan. Kita harus menyaksikannya di dalam kehidupan kita bagi Tuhan. Dan pekerjaan itu adalah pekerjaan karya penyelamatan terkait dengan rancangan-rancangan untuk keselamatan bagi dunia ini. Nah, disitulah kita akan bisa melihat bagaimana apa yang menjadi kebenaran Tuhan itu akan bekerja untuk melakukan perubahan dalam kehidupan. Maka selanjutnya dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, maka pada akhirnya mari, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran
akan firman Tuhan pada saat ini memang tidak mudah, tetapi dengan percaya kita akan dimampukan. Dengan percaya, dengan beriman, kita akan dimampukan. Dan mari kita tunjukkan percaya itu dengan nyata melalui kesaksian kita, di mana dengan kebenaran maka kita akan mendapatkan kuasa untuk memperoleh kesejahteraan, memperoleh pemeliharaan Tuhan, bahkan untuk bisa memulihkan keadaan menjadi lebih baik. Dan disitulah sekaligus kita mau mewujudkan sebuah karya bagi Tuhan. Kehidupan kita senantiasa akan dipulihkan dan nama Tuhan akan dipermuliakan dengan keselamatan yang dinyatakan oleh kita, melalui kita, di tengah-tengah kita. Nah Bapak Ibu, saat ini mari kita jangan gentar akan apa yang menjadi kesulitan hidup pada waktu-waktu ini, dengan sakit penyakit yang melanda, mewabah pada saat ini. Mari kita tetap percaya, maka kita akan dimampukan untuk menerima pemeliharaan Tuhan. Dan dengan itu kita tetap akan bisa melakukan hal-hal yang baik untuk bisa membawa semangat kehidupan bagi yang lainnya. Selamat menjalani Paskah, Tuhan memberkati kita. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan sabda yang telah kita terima pada saat ini, mari kita akan mengambil sesaat waktu teduh bagi kita merenungkan secara pribadi kebenaran sabda yang membawa terang dalam kehidupan kita. Mari kita bersaat teduh. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan telah mengajari kami bagaimana kami harus beriman kepada Tuhan, di mana iman kami sesungguhnya adalah dengan mengenal karya Tuhan yang nyata, dan itu akan membawa kami untuk mampu melakukan kesaksian dan sekaligus dalam rupa karya yang nyata, dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya itu boleh kami persembahkan bagi karyamu yang agung di dalam penyelamatan kehidupan ini. Tuhan, inilah gerejamu, inilah umat orang-orang percaya kepunyaan Tuhan. Kami serahkan diri kami kepada Tuhan. Mampukan, tuntunlah kami, dan biarlah kami dapat memberikan hidup kami bagi kemuliaan Tuhan secara nyata, oleh karena damai sejahtera sebagaimana Kristus telah nyatakan bagi dunia, kiranya senantiasa juga terwujud di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah lingkungan kami. Inilah Tuhan diri kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami, keluarga kami, gereja kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dipermuliakanlah nama-Mu kekal selamanya, oleh karena Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Amin. Bersama dengan seluruh umat kudus kepunyaan Tuhan sepanjang masa di seluruh bumi, marilah kita meneguhkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita akan segera mengakhiri peribadatan kita pada saat ini. Oleh karena itu, mari kini arahkanlah hati saudara-saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari terimalah berkat Tuhan yang akan mengiring perutusan hidup kita dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, peribadatan kita pada saat ini telah usai. Karena itu kami ucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati.